Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, dan ia diciptakan dengan berbagai kelebihan untuk membedakan dengan makhluk yang lain. Kelebihannya yaitu akal dan pikirannya. Dengan akal dan pikirannya, manusia dapat mengelola atau membudidayakan lingkungan untuk kehidupan manusia sendiri. Dan dengan akalnya, manusia dapat menerima berbagai norma dan konsep untuk mengatur kehidupannya. Di samping itu pula, manusia bukan hanya dikenal dengan makhluk yang berpikir, tapi juga dikenal dengan makhluk yang berindividu, makhluk yang sosial, makhluk yang berbudaya, dan makhluk yang bermoral. Dan manusia memiliki 3 pandangan, yakni pandangan pertama, pandangan psikoanalitik. Pandangan ini berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya digerakkan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang dimiliki. Pendapat yang kedua yakni pandangan humanistik. Pandangan ini dipendapati oleh Karl Rogers yang merupakan tokoh utama aliran ini yang menolak pendapat psikoanalitik. Dan Karl Rogers sendiri berpendapat bahwa manusia mempunyai dorongan terhadap dirinya sendiri untuk berperilaku positif. Dan pandangan yang terakhir yakni pandangan behavioristik. Pandangan ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah reaksi dan adaptasi dari lingkungannya sendiri. Dan pengertian yang selanjutnya yakni pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lauring Binswanger, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Yang kedua, yakni menurut pendapat Thomas Aquinas, manusia adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Yang ketiga, yakni menurut Marx, manusia adalah entitas yang dapat dikendali dan diketahui. Dan masih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Prastiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dimensi kemanusiaan. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita membahas tentang dimensi kemanusiaan, berarti kita tidak terlepas dari unsur-unsur penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia dan tinggi kedudukannya. Di sini ada 7 faktor dimensi kemanusiaan. Yang pertama, dimensi fisik atau jasmaniah. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya yang disebut fisik anggota badan kita yang menggerakkan kita. Nah, di sini Allah menciptakan fisiknya kita, jasmaniah kita untuk bergerak, untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Karena manusia di sini yang menjalankan alam, yang melakukan kan manusia, yang bergerak manusia, yang menjalankan kegiatan-kegiatan di sini adalah manusia. Makanya diciptakanlah manusia dengan fisik yang sempurna agar kita bisa menjalankannya. Nah, di sini yang disebut dimensi kemanusiaan. Nah, yang kedua, dimensi akal. Dimensi akal di sini kita ketahui bahwasannya setiap orang mempunyai akal. Buat apa? Agar kita bisa menjalankan kehidupan. Nah, seperti yang kita ketahui, Allah memberikan akal agar kita bisa menyelesaikan masalahnya kita sendiri dan agar kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Di situ Allah memberikan akal kepada kita agar kita bisa menganalisis, bisa menyelesaikan masalah, bisa berpikir seperti itu. Nah, yang kita lakukan, kita bisa berpikir apakah itu perilakunya kita benar atau tidak. Yang ketiga, dimensi iman. Nah, seperti yang kita tahu, kita rata-rata beragama Islam. Nah, jadi
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita beriman secara keseluruhan, beriman secara kafah. Apa yang dimaksud beriman secara kafah? Bahwasanya kita harus mempercayai Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Rasulnya, mempercayai Al-Qur'an dan kitab-kitabnya, dan mempercayai hari kiamat maupun qada dan qadarullah. Nah, barang siapa yang kafir, dia akan keluar dari hidayah serta tujuan dari agama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang dimaksud dimensi iman. Kita percaya dengan agama Islam. Nah, yang kelima dimensi kejiwaan. Yang dimaksud dengan dimensi kejiwaan di sini merupakan bagian dari kondisi psikologi seseorang untuk menampilkan perilakunya dalam kesehariannya. Nah, kita dapat mengukur dari perilakunya ini bisa dapat diukur dari tindakan dan perbuatan yang dia perbuat. Itu yang disebut dimensi kejiwaan. Yang keenam, dimensi keindahan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang diciptakan mempunyai akal, makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Allah. Maka dari itu manusia adalah yang paling tinggi predikatnya daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Disitulah yang disebut dimensi keindahan. Ya, yang ketujuh, dimensi sosial kemasyarakatan. Nah, di sini sudah dijelaskan sosial kemasyarakatan, berarti yang berhubungan tentang lingkungan kita, tentang kemasyarakatan yang ada pada lingkungan kita. Berarti di sini proses belajar kita untuk menyesuaikan diri tentang norma-norma, tentang moral pada lingkungan tersebut, tentang tradisi-tradisi yang ada pada lingkungan tersebut. Yang kenapa? Yang bisa menjadikan satu kesatuan terhadap manusia-manusia yang lain, agar kita saling berkomunikasi dan saling bekerja sama untuk menjalankan satu tujuan yang sama. Yaitu tentang paham akal. Paham ini berpendapat bahwa manusia seutuhnya adalah manusia yang akalnya telah sempurna. Sarana untuk menjadi manusia sempurna itu dengan menggunakan pikiran dan juga akal, dengan argumentasi, logika, dan juga nalar. Ketiga adalah paham kodrat. Paham ini tidak bersandar pada akal maupun hati, mereka bersandar pada kekuasaan. Menurut paham ini, kelemahan, keadilan, kesamaan hak, belas kasih, dan cinta dan sebagainya adalah tipu daya orang yang lemah. Orang lemah menipu orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa, sehingga mereka mengurangi kekuatan dan kekuasaan mereka terhadap orang yang lemah. Yang kedua adalah paham irfan. Paham ini berlawanan arah dengan paham akal. Paham ini tidak mempercayai akal, nalar, ataupun argumentasi rasional. Menurut paham ini, manusia seutuhnya adalah kolbi atau hati. Hati yang dimaksud yaitu hati yang bersumber dari diri manusia menuju kepada Allah. Tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi juga mengalir kepada maujud. Adalah paham kelemahan. Paham ini beranggapan bahwa kelemahan adalah kesempurnaan. Manusia yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan adalah manusia yang sempurna, karena mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan cenderung melakukan hal-hal yang melampaui batas, merugikan orang lain, dan lebih menguntungkan dirinya sendiri. Kelima adalah paham mahabbah. Paham ini menegaskan bahwa kesempurnaan manusia terdapat pada dirinya sendiri. Untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia harus mengetahui dirinya sendiri, menyingkapkan rahasia yang masih ada dalam dirinya. Jika sudah mengetahui tentang dirinya sendiri, maka manusia bisa mencintai sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Mutafia, saya dari kelompok 2. Di sini
saya akan menjelaskan tentang pengembangan potensi manusia. Di dalam pengembangan potensi manusia ini meliputi 4 hal, yaitu 1. Pengertian, pertumbuhan dan pengembangan. 2. Konsepsi pengembangan. 3. Pengembangan dimensi manusia. 4. Menurut Nikolaus D. dan A. Sudiarja. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan pengembangan. Pasti kalian tidak asingkan yang namanya pertumbuhan dan pengembangan. Pertumbuhan adalah biomasa yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke asalnya. Sedangkan pengembangan, perubahan struktur dan fungsi yang bersifat spesifik. Dan saya akan menjelaskan yang kedua adalah konsepsi perkembangan. Konsepsi perkembangan meliputi beberapa hal, yaitu 1. Konsepsi asosias. 2. Konsepsi gestalt. 3. Konsepsi neogestalt. 4. Konsepsi sosiologi. 5. Konsepsi freudianisme. Dan yang terakhir adalah konsepsi biososial. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsepsi biososial. Konsepsi biososial ini beranggapan bahwa hidup merupakan proses belajar, karena dengan belajar maka dapat berkembang. Dan yang ketiga adalah pengembangan dimensi manusia. Dimensi manusia ini dibagi menjadi 2 macam. 1. Pengembangan manusia sebagai makhluk hidup individu. Tujuan pendidikan ini lebih diarahkan pada pengembangan pribadi yang mandiri. Yang kedua, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Dalam pencapaian tujuan keperluan hidupnya, selalu diperlukan bantuan orang lain. Maka dari itu, manusia itu selalu membutuhkan makhluk sosial untuk saling bantu-membantu. Dan yang keempat adalah menurut Nikolaus D. dan A. Sudiarja. Menurut Nikolaus D. dan A. Sudiarja, manusia